Selamat malam. Assalamualaikum buat teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai es krim ekstruksi salut coklat. Ya, selanjutnya, Mbak. Untuk es krim sendiri, menurut Perka BPOM, es krim adalah produk beku yang diperoleh dari susu dan produk susu atau campurannya dengan penambahan bahan pangan lain. Adapun karakteristik dasar yang harus dipenuhi untuk produk es krim yaitu kadar protein yang tidak kurang dari 2,7%, kadar lemak susu yang tidak kurang dari 5%, dan total padatannya tidak boleh kurang dari 31%. Selanjutnya, Mbak. Adapun kelebihan dari metode ekstruksi ini yaitu memperkecil ukuran kristal es dan gelembung udara sehingga tekstur es krim menjadi lebih lembut dan creamy. Selain itu dapat meningkatkan viskositas akhir pada es krim sehingga es krim menjadi lebih padat dan tidak mudah mencair. Selanjutnya, adapun bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan es krim ini yaitu mulai dari bahan baku berupa susu bubuk skim, whey powder, gula, garam, sirup glukosa, air yang telah mengalami proses RO, coconut oil, dan coklat coating. Dan bahan tambahan yang digunakan dalam proses pembuatannya itu tartrazin, pengemulsi lecithin kedelai, guar gum, locust bean gum, keragenan, vanilla flavor, fresh milk flavor, dan cream flavor. Adapun bahan penolong yang digunakan yaitu gas nitrogen yang digunakan untuk proses pembekuan es krim. Sedangkan bahan pendukung di sini adalah berupa stick es krim dan kemasan utama atau primary packaging dari es krim tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Bangun. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Sukira. Jadi saya akan jelaskan diagram proses. Kalau dilihat di sini, membacanya dari kiri ke kanan. Di bagian atas sama bagian bawah itu proses awal ya, yang mungkin di bagian atas dulu itulah proses pembuatan krimnya sendiri. Jadi ada titik kritis halal pertama, yaitu kita pastikan sejak dari bagaimana kita mendefine spesifikasi dan persyaratan hal untuk supplier ya, dari proses pembelian. Terus kemudian saat incoming material juga kita anggap sebagai titik kritis halal, bagaimana sertifikat halal juga kita pastikan untuk beberapa ingredient yang wajib menunjukkan sertifikat halalnya. Kemudian ada proses unloading, staging, ada manual transfer, ini lebih proses dari gudang ke production, dan kemudian masuk di mixing. Nah, mixing ini juga sebagai titik kritis kedua, yaitu adalah proses dumpingnya itu sendiri. Jadi memang harus ada program yang lain yang mensupport untuk memastikan tidak ada najis, tidak ada kotoran atau pengotor yang lain ya. Selama proses dumping itu tidak mengkontaminasi, dan juga memastikan sesuai formula yang diplanningkan dan ingredientnya sesuai dengan yang diminta dalam BOM-nya biasa atau formulanya. Kemudian di aging tank, di situ tadi ada CCP ya di HTST, jadi ada proses pasteurisasi dulu, terus kemudian di magnetic trap-nya ini ada CCP lagi, dan di balance tank ini itu ada titik kritis kedua karena beberapa bahan tambahan pangan seperti flavor itu ditambahkan setelah proses heating atau thermal process. Baru kemudian ada freezing cooling dengan aerasi dan masuk di situ ke area filler extruder. Jadi sudah disebutkan kelebihan filler extruder. Filler extruder itu biasanya kalau di es krim dia langsung sebagai juga pembentuk ininya ya, dimensinya. Ada juga es krim yang menggunakan molder, tapi ini extruder, kemudian dia ada die cut-nya, jadi kemudian dia hanya nempel di plat, dan kemudian di situ ditempelkan stick. Nah, stick ini juga proses penempelannya juga menjadi titik kritis karena dia juga sebagai bahan yang ditambahkan gitu ya dari luar dan kontak produk. Terus kemudian masuk ke tunnel cooling, blast freezing minus 34 derajat, dan hammering itu untuk melepaskan dari platnya. Baru kemudian ada hopper choco coating. Nah, choco coating ini dari proses yang di bawahnya ya, sama incoming material sebagai titik kritis pertama, unloading, storage, manual transfer, dan mixing choco coatingnya juga dumpingnya di sini juga dipastikan dengan program yang lain itu supaya tidak ada kontaminan. Titik kritis keempat, transfer pump masuk ke hopper, dan kemudian karena
karena suhu dari choco coater ini sekitar 35 derajat ketemu sama yang suhu dingin untuk tidak meleleh, karena kalau lama tidak didinginkan itu nanti udaranya bisa keluar, segera langsung didinginkan dengan gas nitrogen itu minus 200 derajat Celcius. Ini juga sebagai titik kritis karena gas nitrogen ditambahkan dan kontak produk dengan produknya. Dilanjut. Nah, jadi kemudian transfer to bucket wrapping ini adalah dikemas dengan primary packaging, tadi OPP, oriented polystyrene ya, terus kemudian metallized di situ juga ada, dan karena dia primary packaging maka titik kritis ketujuh adalah penerimaan bahan baku ini sendiri dan penggunaannya. Terus kemudian masuk ke weight checker, metal detector sebagai sisi peak 2, coding, palletizing, cold storage, dan shipping. Next. Nah, kita memperhatikan ini ya, ingredient yang utama yang lain. Salah satunya adalah RO tadi. RO itu dipakai untuk membuat krim juga di dalamnya, dan juga RO juga dipakai untuk sistem jacketing. Nah, makanya karena ini penting, maka RO ini ternyata juga menggunakan carbon filter sebelumnya. Bisa carbon filter untuk menghilangkan ini ya, menghilangkan efek dari penggunaan klorin, atau juga kemudian menjernihkan, dan berarti ini harus dijadikan sebagai titik kritis dari mana sumber karbonnya. Nah, tadi juga di sistem jacketing juga kita pastikan karena air RO yang dipakai untuk menghangatkan sistem coklat coatingnya itu, dipastikan pressure produknya itu harus lebih besar dibandingkan pressure air yang ada dalam jacketingnya, supaya ketika ada kebocoran dia harusnya tidak masuk ke produk seperti itu. Sekira itu dari diagram air water treatment. Silakan dilanjut. Ya, selanjutnya adalah analisis dari titik kritis dan dokumen yang diperlukan untuk setiap bahan. Nah, untuk pertama ini bahan bakunya kita menggunakan susu bubuk skim dari New Zealand. Kita analisis titik kritisnya merupakan high risk karena menurut kami ini sumber dari bahan hewani, atau secara umum biasanya susu bubuk skim ini ada fortifikasi vitamin A atau vitamin D. Jadi sehingga dokumen yang diperlukan itu sertifikat halal dari New Zealand Islamic Development Trust, flow proses juga, analisis sertifikatnya juga, dan spesifikasinya. Selanjutnya ada whey delaktosa bubuk. Ini juga masih sama, titik kritisnya high risk. Karena whey ini kan produk samping dari pembuatan keju. Selama pembuatan proses kejunya ini halal, whey-nya juga halal, tapi untuk proses delaktosanya sendiri, prosesnya itu biasanya ada beberapa yang menggunakan enzim, jadi harus dilihat juga proses delaktosanya. Dan sertifikatnya yang dibutuhkan juga masih sama dengan susu bubuk skim. Lalu ada gula. Nah, di gula ini juga kita high risk karena ada proses filtrasinya, di mana kalau misalnya memang menggunakan charcoal atau arang, ini harus dilihat juga charcoalnya terbuat dari bahan apa gitu. Dokumen yang diperlukannya juga masih sama. Kalau untuk garam ini masuk positive list. Habis itu juga ada sirup sukrosa. Proses pembuatan gula invertnya ini menggunakan proses hidrolisis dengan penambahan senyawa asam. Jadi dokumennya juga masih diperlukan, masih sama kayak gitu. Kalau karagenan ini meski medium risk, karena meskipun ada di daftar positive list, tetapi ini karagenan dengan pengecualian gitu, sehingga lebih baik dokumennya memang harus dilengkapi. Selanjutnya, terus habis gitu ada juga air reverse osmosis, ini medium karena tadi juga sudah dijelaskan ada bagian filtrasinya, di mana ketika arangnya ini sumbernya dari mana gitu harus dicek juga, jadi dokumennya juga masih sama. Lalu ada RBD coconut oil, ini juga medium karena
harus ditinjau juga proses dari refining, bleaching, sama deodorizing-nya kayak gitu. Terus habis gitu ada coklat coating dari Netherlands. Biasanya memang kalau untuk proses es krim ini lemaknya memang lemak nabati dari cocoa butter, tapi memang ada pencampuran RBD coconut oil-nya, jadi harus diverifikasi juga untuk halalnya. Terus habis gitu untuk flavornya sendiri kita menggunakan 3 flavor, ada vanilla bourbon, fresh milk, sama krim. Kalau untuk flavor sendiri karena bahannya kompleks, jadi ingredientnya bisa berupa campuran senyawa mikroorganisme, nabati, mineral, petroleum, hewan, ataupun sintetik. Jadi memang high risk dan dokumennya memang harus dilengkapi seperti itu. Selanjutnya Mbak Fadila. Baik, terima kasih Mbak Sofia. Saya akan melanjutkan dari analisis titik kritis bahan dan dokumen yang diperlukan, yaitu ada tartazin yang merupakan positive list, dan selanjutnya juga ada pengemulsi soy lecithin, guargam, locus bean yang memiliki status kritisnya itu medium. Untuk pengemulsi soy lecithin, biasanya monodiglyceride terbuat dari base plant oil, tetapi perlu dilihat apa ada tambahan lain dari prosesnya. Oleh karena itu, dokumen yang diperlukan adalah sertifikat halal dari MUI, full process, COA, dan juga spesifikasi. Untuk guargam, meskipun ada pada daftar positive list, tetapi dengan pengecualian, sehingga lebih baik dokumennya juga dilengkapi, sama seperti pengemulsi soy lecithin. Selanjutnya yang terakhir ada locus bean gum, yang memiliki status kritisnya medium. Meskipun locus bean gum ini bersumber dari nabati, perlu ditinjau jenis solvent dari proses dan residu dari proses ekstraksi yang dilakukan tersebut. Dan dokumen yang diperlukan yaitu sama seperti guargam dan pengemulsi soy lecithin. Selanjutnya, titik kritis lain yaitu ada gas nitrogen yang merupakan positive list, dan juga ada stik kayu es krim yang terbuat dari kayu pinus dan dikeringkan dengan oven tanpa bahan kimia. Stik kayu es krim ini juga dimintakan sertifikat halal. Selanjutnya ada primary packaging dan juga dimintakan sertifikat halal. Ada pelumas mesin yang digunakan berdasarkan risk assessment, apakah dekat dengan produk kontak surface atau tidak. Jika dekat, maka dimintakan syarat food grade dan juga sertifikat halal. Selanjutnya ada alat dan bahan pembersih yang menggunakan bahan sintesis non bulu untuk alat cleaning, dan juga chemical dimintakan sertifikat halal. Yang terakhir adalah alat swab yang menggunakan kipas dan stik plastik. Simpulannya adalah es krim dengan metode ekstrusi memiliki kelebihan, salah satunya yaitu memperkecil ukuran kristal es dan gelembung udara sehingga tekstur es krimnya lebih lembut dan creamy, dan juga terdapat beberapa bahan baku utama, bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan pendukung yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sofira, dan terdapat 2 bagian diagram alir yang digunakan, yaitu diagram alir proses dan juga water treatment RO, dan beberapa titik kritis bahan dan dokumen yang diperlukan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.